Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Zuhad, Imam Ahmad bin Hanbal mencatat sebuah riwayat tentang pertanyaan seseorang kepada Imam Sa'id bin Jubair. Berikut riwayatnya, Abdullah bercerita kepada kami, Muhammad bin Zaid Al-Kufi bercerita, Yahya bin Yaman bercerita, dari Asy'ats, dari Ja'far, ia berkata, Sa'id bin Jubair ditanya, siapa orang yang paling banyak ibadahnya di antara manusia? Imam Sa'id bin Jubair menjawab, seseorang yang melakukan dosa, kemudian setiap kali dia teringat dosanya, dia memandang rendah amalnya. Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Zuhad, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2017, h. 314. Imam Sa'id bin Jubair adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ia mengambil riwayat hadits dari Ibnu Abbas, Sayyidiyah, Aisyah, Adi bin Hatim, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, Abu Mas'ud al-Badri, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abdullah bin Qais, Abu Sa'id al-Khudri, dan lain sebagainya. Ia belajar Al-Quran kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Qara Al-Quran, ala Ibni Abbas. Ia memiliki banyak murid, sebut saja Abu Sholih al-Saman, Adam bin Sulaiman, Abu Amr, Habib bin Abi Sabit, Sulaiman bin Abi Al-Mughirah, Abdullah bin Said, anak Abdul Malik bin Abu Sulaiman, dan masih banyak lainnya. Ibadah adalah pembebasan. Dengan hanya menyembah Allah yang Maha Esa, yang kemahaannya tidak bisa diukur dan diangankan, manusia terbebas dari perbudakan horizontal, atau perbudakan sesama makhluk. Dengan hanya menyembahnya, manusia mengalami pembebasan. Dalam bahasa Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi yang mulia itu, menjadi muslim adalah terbebas dari penyembahan sesama makhluk. Ia mengatakan, mengeluarkan, atau membebaskan, para hamba dari menyembah sesama makhluk kepada, hanya, menyembah Allah, semata. Artinya, beribadah dapat melahirkan kesetaraan sesama makhluk. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih unggul, dan tidak ada yang lebih utama, selain ketakwaan dan manfaat yang diberikannya untuk sesama. Seorang ahli ibadah, tidak akan memandang rendah orang lain, apalagi memuliakan dirinya sendiri. Karena itu, ketika ditanya tentang siapakah orang yang paling banyak ibadahnya, Imam Sa'id bin Jubair tidak menjawabnya secara langsung, tapi menggambarkannya dengan sebuah proses. Mengingatkan kembali manusia bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari dosa. Semua manusia pasti pernah berbuat dosa, tentu dengan tingkatan yang berbeda-beda. Tidak terkecuali ahli ibadah, hanya para nabilah yang terbebas dari itu. Ia menjawab, seseorang yang melakukan dosa, kemudian setiap kali dia teringat dosanya, dia memandang rendah amalnya. Dari jawaban tersebut, ada 3 hal penting. Pertama, soal pentingnya manusia tersadarkan bahwa dia pasti pernah berbuat dosa, baik kecil ataupun besar. Misalnya dia tidak pernah mencuri, tapi pernah menggunjingkan seseorang tanpa disadari. Kedua, soal pentingnya kesadaran mengingat dosa di masa lalu. Mengingat, bukan berarti meragukan kemahaampunan Allah. Allah pasti mengampuni segala dosa ketika manusia benar-benar memohon ampunannya. Mengingat, di sini harus dimaknai sebagai pelajaran dan pijakan hidup. Pelajaran, agar kita memperbaiki diri dan tidak mengulanginya lagi. Pijakan, agar kita selalu diingatkan bahwa kita memiliki kemungkinan untuk mengulangi perbuatan dosa, dan melakukan dosa lain yang belum kita lakukan. Dengan mengingat, kita tidak akan mudah menyombongkan diri dan memandang diri paling mulia di antara manusia. Ketiga, soal pentingnya memandang rendah amal. Memandang rendah amal kurang lebih sama dengan memandang sedikit amal yang kita lakukan. Ini sangat penting untuk meredakan kesombongan kita. Memang, kita tidak bisa pungkiri, struktur kejiwaan manusia sangat memungkinkan untuk menyombongkan diri. Setiap manusia yang mempunyai kelebihan, sadar atau tidak sadar, dia akan memandang dirinya lebih, dan itu, jika tidak dibarengi dengan kesadaran akan dosa, akan bergejolak sangat liar. Sebagaimana iblis yang mengatakan, Ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Asumsi sepihak itulah yang membuat iblis terusir dari surga. Dengan demikian, kesadaran tentang ketidaksempurnaan dan ketidakmampuan manusia untuk terlepas dari dosa, sangat penting dimiliki manusia. Tentu, ini bukan berarti manusia bebas melakukan dosa. Malah sebaliknya, ini adalah benteng,
atau metode pertahanan diri agar manusia tidak berhenti berupaya menghindari dosa. Selain itu, kesadaran semacam ini dapat membentengi manusia dari kesombongan. Dengan mengingat dosa-dosanya, dan menyadari ketidakmampuannya untuk selalu benar, manusia tidak akan mudah menyombongkan diri. Dia akan terus diingatkan dan disadarkan, sehingga tidak mudah menyibukkan diri untuk mencari keburukan orang lain. Dia akan lebih sibuk dalam mencari keburukannya sendiri dan berusaha memperbaikinya. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Wallahu a'lam bishawab.